Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami di sini akan membahas tentang fraud dari mata kuliah Audit Forensik. Ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS Audit Forensik dengan dosen pengampu Bapak Hovandrik Lase, SE, AK, MAK. Kami dari kelompok audit terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan tugas dengan judul materi audit forensik dengan subjudul fraud. Terjadinya kejahatan kerah putih di berbagai negara yang semakin meningkat telah mendorong berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya mencegah dan semakin meningkatkan tuntunan penerapan good governance baik di sektor swasta maupun di publik. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACEFA) 2016 menyatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan mempraktikkan yang bertentangan dengan good corporate governance adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Corporate fraud merupakan salah satu ancaman serius bagi bisnis dan para pemangku kepentingan saat ini. Ditandai dengan meningkatnya kejahatan ekonomi, Ernst & Young 2014 melaporkan 59 negara yang terlibat dalam survei yang diselenggarakan oleh Ernst & Young sepakat bahwa insiden fraud tidak menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, cara-cara baru untuk melakukan fraud selalu muncul dari hal-hal regulator yang masyarakat anggap tidak pantas. Association of Certified Fraud Examiner (ACEFA) 2023 menyatakan perkiraan kerugian fraud pada perusahaan adalah 5% dari pendapatannya yang dapat mengakibatkan kerugian fraud global sekitar sebesar 3,6 miliar US dollar dari 2.110 di 113 negara. Kemajuan teknologi informasi dan perubahan lingkungan bisnis telah menyebabkan pertumbuhan kecurangan fraud. Selanjutnya, top 4 kerugian teratas menurut industri. Yang pertama itu kerugian pada perumahan. Total kerugiannya sendiri itu mencapai 435.000 US dollar. Yang kedua itu perdagangan grosir, total kerugiannya 400.000 US dollar. Yang ketiga itu transportasi dan pergudangan, itu total kerugian mencapai 250 US dollar. Yang keempat itu konstruksi, total kerugiannya mencapai 203 US dollar. Dari hasil survei yang dilakukan oleh ACFE, global industri perumahan menduduki 34% yang paling dirugikan oleh adanya fraud. Dikarenakan faktor penyebab terjadinya korupsi di bidang perumahan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari pelakunya aspek lingkungan atau masyarakat, dan aspek perundang-undangan. Selain itu, pengawasan internal selaku kedudukan atau status ekonomi atau politik, pelaku dan keadaan di sekitar perbuatan mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Yang pertama, akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam artian yang sangat luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di Indonesia ataupun di luar pengadilan. Akuntansi atau audit forensik. Di Amerika Serikat, pada mulanya akuntansi forensik digunakan itu untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Misalnya, pembunuhan seorang istri yang dilakukan oleh seorang suami untuk mendapatkan hak waris perusahaan.
Bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan persoalan hukum, istilah yang dipakai adalah akuntansi forensik. Dalam rangka sertifikasi, istilah yang digunakan adalah faktor forensik dan bukan akuntansi forensik. Selanjutnya itu peranan akuntansi forensik di Indonesia. Di Indonesia sendiri, peranan akuntansi forensik fokus pada pengungkapan kasus korupsi melalui lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan kepolisian. Akuntansi forensik digunakan untuk mengungkapkan kasus korupsi karena tingginya kasus tersebut di tanah air ini atau di Indonesia. Dan berdasarkan Rekap Indonesia Corruption Watch, ICW pada 270 kasus korupsi pada 2019 yang berhasil mendapat penindakan dengan total kerugian negara mencapai 8,4 triliun rupiah. Menguatnya peluang akuntansi dan audit forensik didukung oleh adanya penambahan jumlah kantor akuntan publik yang mulai memberikan jasa audit forensik dan investigasi audit kepada klien. Penguatan peluang akuntansi dan audit forensik bertujuan untuk memerangi fenomena fraud dan korupsi yang kini menjadi ancaman bagi pihak BUMN, swasta, dan pemerintahan. Di Indonesia, istilah akuntansi forensik dikenal pasca keberhasilan PricewaterhouseCoopers atau PYC saat berhasil membongkar kasus Bank Bali pada 1999. Selanjutnya akan diperjelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Segitiga akuntansi forensik terdapat 3 titik. Titik pertama, kerugian. Titik kedua, perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, titik hubungan kausalitas. Konsep yang digunakan dalam segitiga akuntansi forensik ini adalah konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan ada atau tidaknya kerugian dan kalau ada, bagaimana konsep perhitungannya. Di sektor publik maupun private, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Di sektor private juga ada kerugian yang timbul karena cedera janji dalam suatu perikatan. Kerugian adalah titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik. Landasannya adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain diwajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Titik kedua dalam segitiga akuntansi forensik adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Itulah sebabnya, dalam berbagai bencana yang jelas-jelas ada kerugian bagi para korban, seperti dalam hal kasus lumpur lapindo, pertanyaannya yaitu, apakah ada perbuatan melawan hukum? Lalu titik ketiga dalam segitiga akuntansi forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum atau ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas atau antara perbuatan melawan hukum dan kerugian adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum. Perhitungan besarnya kerugian adalah ranahnya para akuntan forensik. Dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menetapkan adanya hubungan kausalitas, akuntan forensik dapat membantu ahli dan praktisi hukum, seperti diagram-diagram akuntansi forensik di atas. Segitiga akuntansi forensik merupakan model yang mengatakan disiplin hukum, akuntansi, dan audit ini. Fossa dan kosa. Yang pertama ada fossa.
kita melihat fraud audit terdiri dari dua komponen. Komponen pertama, proaktif fraud audit yang berada di luar payung akuntansi forensik. Sedangkan komponen kedua, investigatif audit merupakan bagian dari akuntansi forensik. Penulis menggunakan istilah lain dengan penjelasan orientasi yakni mengidentifikasi risiko terjadinya fraud atau fraud oriented system audit atau yang disebut FOTA. Lalu yang kedua ada KOSA untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud secara umum menggunakan istilah FOSA, sedangkan untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik kita menggunakan istilah KOSA yaitu Corporation Oriented System Audit. Sementara jenis kecurangan atau fraud terdiri dari 3 jenis kecurangan, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, yaitu penyimpangan aset atas aset dalam audit forensik dapat meliputi kasus pencurian atau penggelapan dana atau manipulasi aset perusahaan. Contoh sederhananya adalah sebuah perusahaan memiliki kebijakan pencatatan yang tepat untuk kas. Namun, seorang karyawan dengan akses ke kas sengaja mencatat transaksi palsu untuk menyimpangkan dana. Yang kedua, yaitu pernyataan palsu atau salah pernyataan atau fraudulent statement, di mana jenis pernyataan palsu atau salah pernyataan adalah ketika seseorang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam konteks audit forensik. Nah, contohnya adalah seorang manajer keuangan memalsukan laporan keuangan dengan cara mengubah angka-angka untuk menyembunyikan kekurangan dana. Nah, itulah contoh dari pernyataan palsu atau salah pernyataan. Yang ketiga adalah korupsi atau corruption, di mana korupsi dalam audit forensik terjadi ketika terdapat praktik-praktik tidak etis seperti suap, penyuap, atau konflik kepentingan yang mempengaruhi integritas audit. Nah, contoh sederhananya adalah seorang direktur perusahaan menerima suap dari vendor tertentu sebagai imbalan atas memberikan kontrak dengan harga lebih tinggi kepada vendor tersebut. Nah, itulah contoh sederhana mengenai kasus korupsi. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya fraud. Ada 3 penyebab, yaitu yang pertama tekanan atau pressure, yang kedua peluang atau opportunity, dan yang ketiga adalah rasionalisasi atau rasionalisasi. Penyebab tekanan atau pressure ini menurut Rahman V tahun 2013, pressure adalah dorongan orang untuk melakukan fraud, di mana tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Dalam hal keuangan, sebagai contoh dorongan untuk memiliki barang-barang yang bersifat materi. Tekanan dalam hal non-keuangan mendorong seseorang melakukan kecurangan. Misalnya, tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam SIS nomor 99, terdapat 4 jenis kondisi umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan. Yang kedua yaitu peluang. Penyebab yang kedua adalah peluang atau opportunity, di mana menurut Nabila pada tahun 2013 berpendapat bahwa opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud.
Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, atau melalui penggunaan posisi. Kesempatan untuk melakukan fraud berdasarkan pada kedudukan pada umumnya. Manajemen suatu perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan fraud dibandingkan dengan karyawan. Tetapi patut digarisbawahi bahwa kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Nah, kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk kondisi fraud juga mampu meningkatkan terjadian suatu kecurangan. Penyebab yang ketiga adalah rasionalisasi atau rationalization, di mana salah satu elemen penting terjadinya fraud yaitu rasionalisasi, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Menurut Poulsen pada tahun 2009, rasionalisasi merupakan bagian dari fraud trial yang paling sulit diukur. Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan fraud. Nah, penentuan utama dari kualitas laporan keuangan yang integritas, yaitu integritas manajemen. Ketika integritas manajemen dipertanyakan, kendala dalam laporan keuangan diragukan. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, maka lebih mudah merasionalisasi kecurangan. Bagi mereka ya dengan standar moral yang lebih penting, mungkin tidak begitu mudah. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran rasional untuk membenarkan perbuatannya. Menurut Molida pada tahun 2011. Red flags. Red flags merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, red flags adalah petunjuk atau indikator akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Menurut Hevesi dan Pattinson 2001, red flags tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak. Tetapi, red flags ini merupakan tanda-tanda peringatan bahwa fraud mungkin terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Standar Auditing SA Seksi 316, pertimbangan atas kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Salah saji dalam laporan keuangan dapat timbul dari fraud, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung fraud dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya ada faktor resiko fraud. Yang pertama itu karakter manajemen. Karakter manajemen ini berkaitan dengan kemampuan manajemen, tekanan, sikap, dan perilaku terhadap pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Yang kedua ada karakter industri. Karakter industri ini yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya karakter operasional dan stabilitas keuangan. Ini meliputi sifat dan kerumitan dari transaksi perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab audit eksternal dalam mendeteksi fraud. Yang pertama itu adalah komunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif ini dapat memfasilitasi komunikasi transparan dan terbuka antara auditor dan tim klien. Yang kedua ada unpredictability. Unpredictability ini merupakan merupakan faktor penting karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi, dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan.
Yang ketiga itu ada sensitivitasnya. Auditor harus peka terhadap semua tanda bahaya dan indikator potensi kecurangan. Selanjutnya yang keempat ada manajemen risiko. Dalam manajemen risiko ini adalah proses yang paling efektif dalam mengendalikan dan mengurangi risiko kecurangan. Detection fraud tidak hanya tanggung jawab auditor. Yang pertama, ada fraud dapat dideteksi bukan hanya melalui proses audit oleh akuntan publik saja, tetapi secara lebih komprehensif melalui fraud detection cycle yang melibatkan manajemen, internal auditor, auditor eksternal, dan auditor forensik. Yang kedua, ada komite audit harus tanggap dan bersikap transparan kepada auditor, terutama untuk hal-hal yang bersifat rentan terhadap fraud. Yang ketiga ada corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan akan membawa dampak yang positif terhadap pengurangan risiko terjadinya fraud. Peran dan tanggung jawab auditor internal dalam mendeteksi fraud. Dalam penelitian James 2003, auditor internal yang melapor pada manajemen senior kurang mampu memberikan perlindungan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, memungkinkan manajemen untuk membatasi ruang lingkup prosedur audit yang dilakukan. Perbuatan curang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Menurut Undang-Undang KUHP Pasal 378. Ya, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, itu fraudulent statement. Fraudulent statement adalah pernyataan yang dibuat dengan sengaja untuk menipu orang lain. Pernyataan ini dapat dibuat secara lisan, tertulis, atau elektronik. Fraudulent statement dapat digunakan tujuan yang berbeda-beda seperti untuk mendapatkan keuntungan finansial, menghindari tanggung jawab hukum, dan untuk merusak reputasi orang lain. Fraudulent statement dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, fraudulent statement dapat menyebabkan kerugian finansial, masalah hukum, atau bahkan penjara. Bagi organisasi, fraudulent statement itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, pelanggan, atau mitra bisnis. Jenis fraudulent statement itu ada 3. Yang pertama ada statement of fact. Pernyataan ini dibuat untuk menyampaikan informasi yang tidak benar seperti laporan keuangan dipalsukan atau pernyataan bahwa produk yang dilayani itu memiliki kualitas yang baik padahal dia buruknya. Kedua ada statement of intent. Pernyataan ini dibuat untuk menyampaikan niat yang tidak benar seperti janji untuk bayar hutang yang tidak akan ditepati. 3 adalah statement of opinion. Pernyataan ini dibuat untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan yang tidak benar, seperti pernyataan bahwa produk atau layanan aman dan atau efektif. Fraud 3. Secara umum, fraud adalah alat yang bermanfaat untuk membantu mengidentifikasi, mencegah, dan menindak kecurangan. Apa sih manfaat dari fraud 3? Pertama adalah membantu dalam identifikasi kecurangan. Fraud ini dapat membantu auditor, investigator, untuk menyelidiki kasus yang bentuk kecurangan. 2. Meningkatkan efektivitas investigasi kecurangan. Fraud dapat membantu investigator untuk memahami pola dan modus operasi kecurangan sehingga investigasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 3. Meningkatkan kesadaran akan kecurangan. Fraud dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai bentuk kecurangan sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menghadapi kecurangan. Studi kasus. Satyam Komputer berasal dari India. Perusahaan ini melayani jasa yang berupa layanan teknologi informasi,
desain pengembangan data warehouse atau website, dan memberikan sistem integrasi dan teknologi informasi di suatu perusahaan. Satyam melayani pasar seperti manufaktur, retail, jasa, keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Pada 9 November 2010, pengadilan India mengadili pendiri perusahaan teknologi informasi Satyam, yaitu Ramalinga Raju, yang dituduh melakukan penipuan terbesar dalam sejarah korporasi negara itu. Modus kasus ini mirip skandal rekayasa laporan keuangan Enron yang berasal dari Amerika Serikat. Kasus fraud yang terjadi pada Satyam termasuk dalam jenis fraud fraudulent statement. Hal ini dapat dilihat pada adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan melakukan rekayasa keuangan, manipulasi dilakukan pada laporan posisi keuangan neraca Satyam. Bentuk manipulasi yang dilakukan dengan adanya penurunan utang serta peningkatan piutang. Penyebab terjadinya fraud pada kasus Satyam tidak terlepas dari fraud triangle, yaitu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pertama, tekanan. Tekanan pada kasus Satyam dikarenakan ada tekanan yang dirasakan oleh chairman, yaitu berupa keinginan untuk melakukan ekspansi usaha di sejumlah negara, sehingga terjadilah manipulasi atas laporan keuangan. Kedua adalah kesempatan. Pada kasus Satyam, kesempatan muncul dikarenakan lemahnya pengendalian internal yang ada pada perusahaan tersebut. Hal ini ditambah lagi dengan adanya auditor eksternal yang juga tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Melihat lemahnya SPI pada perusahaan, auditor seharusnya lebih memperluas cakupan auditnya. Namun dalam kasus Satyam, auditor seolah membiarkan kasus fraud tersebut terjadi. Tidak ada rasionalisasi. Pada kasus Satyam ini, dia melakukan pembenaran karena terdapat lemahnya pengendalian internal maupun eksternal pada perusahaan tersebut. Ciri-ciri terjadi fraud dapat dilihat dari adanya red flag atau merah. Peningkatan pertama adalah peningkatan laba yang sangat signifikan dari kuartal 1 tahun 2004 sampai dengan kuartal 2 tahun 2009. Dua adalah peningkatan yang signifikan pada jumlah faktur yang salah dari tahun kuartal 1 tahun 2004 sampai dengan kuartal 2 tahun 2009. Tiga adalah fee untuk auditor eksternal yang lebih tinggi dibanding fee yang diberikan perusahaan lain. Jadi dia dapat di sini ya teman-teman ya. Misalnya dia 24 nih kuartal 1, dia gini. Dapatannya 121.550.000. Nah, begitu pada kuartal 4 dia mengalami kenaikan signifikan 164.980.000. Tahun 2005 dia kuartal 1 pendapatannya 174.990.000. Jadi dia mengalami peningkatan signifikan yang mengalami anomali tersebut. Tabel 1 perbandingan audit fee-nya nih. Misalnya perusahaan Satyam tahun 2008 pendapatannya segini nih, 2 juta. Fee-nya 0,9, 0,8. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.